Oke, jadi kemarin kan kita dapetin dapetin atau initialization itu hanya username doang ya. Jadi ketika bisa dibuka nih ke index yang ini kan session start. Nah, dia cuma dapetin data yang namanya session sama dengan username. Jadi kita tambahin baru. Bentar. Kemarin kita buat juga ada page, kemudian formulir ya. Nah, kayak gini. Jadi kita dapetin session nama username untuk ngecek apakah username udah login atau belum. Untuk keperluan update siswa, kita tambahkan session baru. Jadi ini di Ctrl C aja, Ctrl C, terus Ctrl V. Nanti kita buat ID user. Terus di sini juga kita buat ID, coba gitu aja. Boleh dicoba dulu. Tambahin ini ya di login. Kita lanjut. Tadi kita udah nyimpen session ID user sama dengan ID. Nah, kita kan belum nentuin variabel ID ini dari mana ya? Atau gini aja. Karena belum ada, itu dibiarin dulu. Sekarang kembali ke ini. Yang select. Ini kan artinya dapetin password dari tabel user, di mana user sama dengan username yang diinputkan ya. Nah, jadi kita mau nambahin, kita mau ngambil ID juga, tambahin ID di depannya. Silahkan ditambahin untuk dapetin ID user. Kemudian yang ini nih, tambahin ID sebelum password. Nih ya, ditambahkan ID. Setelah, jadi nanti muncul data kayak ini. Coba kalau dilihat ya. Coba saya vardam nih. Vardam kemudian data. Wait. Ini di lockout dulu. Kemudian login lagi. Udin 123. Nah, di sini udah dapat nih ID string 2. Isinya adalah 36. Udah dapat ya? Nih. Dan passwordnya itu. Kalau misalkan tadi ID ini nggak dipakai, berarti yang muncul cuma password doang. Nah, makanya kita perlu ID. Oke, kalau udah berarti tinggal manggil ID-nya kayak gini. Supaya ini ya, supaya si session ini punya session ID user punya nilai ID, cara manggilnya adalah variable data kemudian ambil array dengan nama ID. Kalau ditampilin echo kemudian session yang namanya adalah ID user. Nanti harusnya dapat 36. Nah, di sini kita udah dapat ID-nya adalah 36. Oke, silakan diganti yang ini. Yang tadi kalian ketik ini diganti data variable data ngambil array dengan nama ID. Ya, silakan diketik. Aduh. Ini nih.
Kalau mau lihat enggak usah deh, soalnya itu harus komen. Kalau mau lihat ininya, kalau mau lihat hasilnya ya, kalian harus login ke halaman login, tapi ini di komen dulu nih, pencet kontrol sama slash atau depannya tambahin kayak gini kalau mau lihat, karena ini nanti ketika dicek dia otomatis ngarah ke halaman home. Jadi kalau mau lihat ini di komen dulu, terus coba login, nanti dapatnya harusnya dapat ini ID, ini di echo lagi session kayak tadi, ID user ya. Kalau mau lihat ya, cuma kalau nggak mau lihat nggak usah diapa-apain. Nggak jadi ya kalau mau lihat. Nah ini udah berhasil, udah login di halaman home ya. Oke ini aman deh. Jadi kita punya dua session, ada session username dan session ID. Jadi udah punya dua kita. Session. Nah nanti itu session yang ID itu dipakai untuk manajemen data siswa. Oke, sekarang kalian buat folder siswa. Buat folder siswa di dalam PWPB. Silakan. Ini ya, folder siswa di dalam PWPB. Ya. Jadi, ketika kan di sini sebelum login ya. Perhatikan, sebelum login itu nggak ada menu siswa ya. Nah, ketika login nanti coba di login, kemudian Udin 123. Nah, dia muncul menu siswa. Kalau misalkan logout terus dia maksa ke siswa, nanti dia tidak memiliki akses, terus oke baru kembali lagi ke home. Jadi pertama kalian buat dulu kode PHP yang gunanya untuk jika ada session username maka tampilin menu siswa. Kalau nggak ada yaudah kosongin, jangan ini diketik ya dari PHP. Oh satu lagi perhatian, satu lagi, jadi kita bisa nulis kode HTML di dalam PHP dengan syarat ketika mau nulis kode HTML itu PHP-nya ditutup dulu. Jadi gini, ditutup dulu, baru masukin HTML-nya. Terus kalau misalkan ini kan belum selesai ya, tutup kurung ya, kan udah buka kurung. Cara lanjutinnya adalah buka PHP lagi, terus baru tutup kurung dan ditutup lagi. Itu biar mudah. Jadi supaya bisa pakai kode HTML bisa kayak gitu. Atau bisa juga pakai echo kayak yang kemarin, tapi petiknya diubah jadi satu. Silakan dipilih aja yang mudah yang mana.